Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ahmad Jamil selaku dosen pengajar mata kuliah Pendidikan Agama Islam serta para pendengar yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya Fikri Rahman akan menjelaskan sedikit tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Pengertian Nabi. Nabi ialah seorang hamba Allah yang diberi kepercayaan dan diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak diperintahkan untuknya menyampaikan wahyunya itu kepada kaumnya. Akan tetapi wahyu itu hanya diberikan untuk diamalkan oleh dirinya sendiri dan tidak ada keharusan untuk disampaikan ke umatnya atau ke kaumnya. Nabi Lut dan kaum Sodom. Nabi Lut alaihissalam adalah salah satu nabi yang diutus untuk negeri Sodom dan Gomorrah, yakni kaum yang diberi azab dengan dibaliknya negeri itu, bagian atas menjadi bawah dan bagian bawah itu menjadi atas. Kondisi kaum Sodom. Ketika Nabi Lut sampai di tempat kaum Sodom berada, akhlak penduduk Sodom sangat buruk sekali. Mereka berbuat maksiat dan tidak malu berbuat kemungkaran, berkhianat kepada kawan dan melakukan penyamunan. Di samping itu, mereka mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelumnya di alam semesta. Mereka mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsu biologisnya dan meninggalkan wanita. Dalam kata lain, mereka melakukan hubungan sesama jenis. Nasab Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut adalah putra dari Haran bin Tarih. Tarih sendiri adalah Azar, yakni ayah dari Nabi Ibrahim. Ibrahim memiliki dua saudara kandung, yakni Haran dan Nahor. Dan Nabi Lut adalah anak dari Haran. Sisi lengkapnya adalah Nabi Lut bin Haran bin Azara bin Nahur bin Saruk bin Ra'u bin Falij bin Abir bin Salih bin Arafshad bin Sam bin Nuh. Jadi Nabi Lut adalah keponakan dari Nabi Ibrahim dan mereka hidup sezaman, dan Nabi Lut dipilih menjadi rasul ketika Nabi Ibrahim masih hidup. Keadaan kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut melakukan pekerjaan yang belum pernah dilakukan seorang manusia sebelumnya, yakni perbuatan homoseksual. Mereka menyanyikan para wanita dan lebih memilih untuk bergaul dengan sesama jenisnya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata pada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas." Surat Al-A'raf ayat 80-81. Jangan dakwah Nabi Lut. Nabi Lut memulai dakwahnya dengan penuh kelembutan. Nabi Lut menyeru keluarganya terlebih dahulu untuk beriman. Ayah dan anak-anaknya mengikuti ajaran tauhid Nabi Lut untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Umat di zamannya adalah ujian untuk setiap nabi dan rasul. Nabi Lut menghadapi tantangan dakwah berupa kaum yang melakukan suatu maksiat yang belum pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Wahai kaumku, sungguh aku adalah rasul yang diutus kepada kalian. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadanya. Seru Nabi Lut kepada penduduk kaum Sodom. Kaum Nabi Lut tentu tidak langsung percaya kepada beliau. Mereka awalnya mengabaikan ajakan Nabi Lut. Beberapa di antaranya menuduh Nabi Lut hanya mencari perhatian dan keuntungan. Nabi Lut tak putus asa dan tetap berusaha mendapatkan kepercayaan dari kaumnya. Nabi Lut berkata, "Aku tidak meminta imbalan kepada kalian untuk dakwahku. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam." Tantangan penduduk Sodom kepada Nabi Lut. Namun kegiatan Nabi Lut membuat penduduk kaum Sodom kesal. "Wahai Lut, kalau kamu tak juga berhenti melarang-larang kami akan mengusirmu dari negeri ini," jawab kaumnya dengan marah. "Wahai kaumku, apakah menggauli sesama jenis, menggauli orang-orang yang melewati negeri ini dan berbuat kemungkaran adalah hal yang pantas menurut kalian? Ingatlah bahwa azab Allah sangatlah pedih." Kaum Nabi Lut tak takut sedikit pun dengan ancaman Allah. Mereka malah berbalik membalas, "Kalau kamu benar, datangkanlah kepada kami azab Allah Subhanahu wa taala." Setelah itu Nabi Lut berdoa, "Wahai Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari apa yang mereka perbuat." Allah Maha melihat dan Maha mendengar doa Nabi Lut dan perbuatan kaumnya. Allah kemudian mengutus malaikat untuk mengirimkan azab kepada kaum Nabi Lut. Azab Allah kepada penduduk Sodom. Sebelum azab diturunkan, malaikat memerintahkan agar Nabi Lut, keluarga dan pengikutnya berkemas sebelum waktu subuh tiba. Selama meninggalkan negeri Sodom, mereka tidak boleh melihat ke belakang.
Malam itu Nabi Lut dan pengikutnya bersiap dan meninggalkan negeri Sodom. Istri Nabi Lut ikut serta, tetapi di tengah perjalanan ia menoleh ke belakang sehingga ia ikut ditimpa azab yang menimpa penduduk Sodom. Saat waktu subuh tiba, kota masih senyap dan penduduk masih terlelap. Namun itulah waktu Allah menurunkan azabnya. Hujan batu turun tanpa ampun dan bertubi-tubi. Kaum Nabi Lut kaget dan tak bisa berbuat apa-apa. Batu-batu yang turun bukan batu biasa, melainkan batu-batu yang panas bagaikan bara api. Tak hanya itu, Allah pun menyungkir balikan Sodom hingga tak ada satu pun yang tersisa dari negeri itu. Allah hanya menyisakan puing-puing kota itu yang akan abadi hingga hari kiamat, sehingga peringatan bagi orang-orang yang hidup setelahnya. Ilmuwan di kemudian hari menemukan bukti keberadaan kota ini jauh setelah Al-Quran turun. Laut Mati yang terkenal sebagai danau terasing di dunia diperkirakan adalah bekas kota Sodom yang merupakan tempat tinggal kaum Nabi Lut. Hikmah yang didapat dari kisah Nabi Lut adalah yang dapat dipelajari itu adalah kegigihan dan kesabaran beliau untuk menyerukan firman Allah kepada kaumnya. Meskipun mereka tidak mendengarkan dakwah tersebut, Nabi Lut tetap menyerukan dalam berbagai kesempatan. Hikmah lain yang dapat dilihat dari keikhlasan pada istri yang berkhianat hingga mendapatkan azab. Nabi Lut tetap bersabar hati menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.